Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Pratama Jabir dari EF3A dengan NIM D119111000. Saya di sini akan menyelesaikan di video kali ini saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus yang berkaitan dengan jaringan, lebih tepatnya paket tracer yang sempat terlihat pada layar monitor, yaitu configure secure password and SSH. Oke. Jadi kita akan mengecek resultnya dulu ya. Sini terlihat belum ada ini kerjain ya, masih benar-benar dalam kondisi nol sama sekali, jadi belum dikerjain sama sekali. Nanti kita akan mengerjain yang ini, ada basic security configuration management dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pengerjaannya. Nah, di sini terlihat ada sebuah tabel, yaitu tabel addressing atau tabel alamat, dimana dalam tabel ini terdapat ada device, interface, IP address, subnet mask, default gateway. Nah, jadi fungsi dari tabel ini, jadi kalau kita melakukan aktivitas konfigurasi atau kegiatan konfigurasi nanti, kita akan berpatokan pada ini, si tabel konfigurasi ini. Oke, lanjut. Di sini kita memiliki skenario. The network administrator has asked you to prepare RTA and switch 1 for deployment. Jadi si seorang administrator jaringan meminta kita untuk menyiapkan RTA dan SW1 sebelum untuk penerapan. Jadi dimana RTA ini yaitu router dan SW1 ini yaitu switch. Kemudian di sini, before they can be connected to the network, security measures must be enabled. Nah, di sini sebelum mereka melakukan connect ke jaringan, kita diminta untuk mengaktifkan keamanannya terlebih dahulu berdasarkan langkah-langkah yang ada di bawah ini. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Step 1 ada configure basic security on router. Jadi di sini ada konfigurasi basic dasar atau konfigurasi keamanan dasarnya pada router. Nah, kita lanjut. Ada configure. Di step A kita diminta untuk mengkonfigurasi alamat address pada PCA berdasarkan tabel yang ada di atas ini tadi. Nah, langsung saja ya, masuk ke PCA, kemudian desktop, IP konfigurasi. Oke, langsung kita memasukkan IP addressnya PCA, berarti yang ini. Oke, tinggal masukkan 172.168.1.10. Kemudian tab. Kemudian di sini kita masukkan subnet mask-nya yang ini ya. Subnet mask. Bentar ya, ulang. 172.168.1.10. Dan kita disuruh masukkan yang ini, subnet mask yang ini ya. Jadi kita masukkan. Ingat ya teman-teman, ini harus benar-benar teliti mengerjainnya. Nah, kalau sedikit saja ada kesalahan bakal benar-benar error gitu. Oke. Lanjut, di sini kita masukkan default gateway-nya 172.16.1.1. Oke, beres. Kita lanjut langkah B.
Di langkah B ini kita diminta untuk mengkonsol RTA dari terminal di PCA. Tinggal kita exit, masuk ke terminal, kemudian OK. Nah, di sini kita sudah masuk ke konsolnya. Kemudian di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi hostname RTA. Jadi di sini kita akan mengetikkan perintah enable, kemudian config terminal, kemudian hostname. Nah, di sini kita pertama-tama melakukan atau memasukkan perintah enable, kemudian config terminal. Oke, setelah itu baru kita menyetel nama, yaitu berdasarkan perintah di sini RTA. Oke, tinggal kita masukin perintahnya, hostname, hostname namanya RTA. Oke, enter. Nah, langkah C sudah beres. Kemudian masuk ke langkah D, yaitu konfigurasi IP address on RTA and enable the interface. Jadi sini kita diminta untuk mengkonfigurasi IP address dari RTA, kemudian mengaktifkan interface-nya. Itu. Pertama kita akan mengkonfigurasi si interface-nya dulu ya. Di interface kan interface di sini untuk RTA itu atau router dia memakai gigabit fast ethernet 0/0, gigabit fast ethernet 0/0. Oke, kemudian enter, lanjut IP address-nya kita masukkan yang ini, IP address yang ini ya, masukkan 172.16.1.1, kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, kemudian enter. Setelah itu kita aktifkan dengan kata no shutdown. Oke, kemudian enter. Oke, sekarang si ini sudah aktif ya IP address-nya. Nah, setelah itu di sini kita diminta langkah selanjutnya enkripsi all plain text password. Jadi kita diminta untuk mengenkripsi semua kata passwordnya. Jadi nanti kata yang kita akan input bakal kayak tersembunyi gitu loh, gak bisa kelihatan. Jadi untuk itu kita masukkan exit dulu, kemudian kita ketikkan sesuai ini ya, yang ini sesuai yang ini. Oke, kita lanjut langsung saja, service password encryption, kemudian enter ya, enter. Kemudian lanjut langkah selanjutnya, kita diminta untuk menyeting minimal passwordnya 10 karakter. Jadi sesuai ini lagi ya, sesuai ini perintahnya, masukin lagi security password minimal lengthnya 10, kemudian enter. Oke, berhasil. Kemudian lanjut, setelah beres di sini kita diminta untuk menyeting sebuah password yang kuat dengan catatan dia choose a password that you will remember. Intinya memilih sebuah password yang bisa kita ingat, atau kita bisa mereset ini, or you will need to reset the activity if you are logged out the device. Jadi kita juga bisa mereset kembali aktivitinya jika kita terkunci dari perangkat begitu. Kita lanjut.
kita masukkan enable secret. Ini adalah perintah untuk memasukkan password atau menyetel password. Jadi misal passwordnya itu ini ya, password 123 ya, emang bukan password yang kuat sih, cuman contoh doang. Jadi kalau teman-teman nanti mau memilih password, pilih yang password yang kuat dan mudah diingat gitu. Oke, lanjut, enter. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk menonaktifkan DNS lookup. Jadi kita masukkan lagi perintah no IP domain lookup, kemudian enter. Kemudian lanjut lagi, di langkah selanjutnya kita diminta untuk ngeset domain name to CNA. Jadi kita diminta untuk ngeset domain name-nya ke ccna.com. Mana fungsinya ini? Jadi si kata sandi yang dimasukkan tadi bakal sensitif dengan besar kecilnya huruf gitu. Oke, kita langsung saja masukin IP domain name ccna.com. Oke, kemudian kita lanjut. Langkah selanjutnya kita diminta untuk menyeting password atau membuat sebuah username, maksudnya maaf ya, sini ini minta membuat sebuah user dengan sandi yang kita buat tadi, dengan enkripsi sandi yang kuat. Jadi saya akan membuat di sini, masukkan perintahnya user name, username, kemudian namanya apa ya, username-nya admin lah, ini contoh ya, admin, username-nya admin, terus passwordnya yang tadi aja, password 123, anggaplah ini kuat. Oke, contoh. Oke, lanjut, enter. Kemudian masuk ke langkah K. Sini kita diminta untuk membuat sebuah kunci atau membuat sebuah kata kunci RSA dengan bitnya 1024 bit gitu, byte. Oke, kita langsung saja, ini perintahnya ya, crypto key generate RSA. Tinggal masukkan lagi crypto key generate RSA, enter. Kemudian di sini kita diminta how many bits in the modulus. Jadi karena kita ingin membuat yang kunci RSA yang 1024 bit, jadi masukkan itu 1024 bit. Oke, kemudian enter. Oke, setelah beres kita masuk ke ini, block onion for 3 minutes who fail to log in after 4 attempt with a 2 minutes period. Jadi di sini kita diminta untuk memblokir siapa saja dalam waktu 3 menit, siapa saja yang gagal login dalam 4 kali percobaan dalam waktu 2 menit gitu. Jadi kita masukin lagi seperti biasa, ikutin perintah yang ini ya. Jadi masuk local login log for 3 menit kan, itu 180 kan, makanya 180 detik. Percobaannya 4 kali dalam waktu 2 menit. Oke, ini detik ya yang saya pakai di sini.
Kemudian sini kita diminta mengkonfigurasi semua jalur VDE untuk mengakses SSH dan menggunakan profil lokal user untuk autentikasi. Jadi kita ikutin lagi ininya seperti biasa. Kita masukkan lagi line VDE 04, kemudian transport input SSH, kemudian login lokal. Oke, kemudian enter. Setelah itu lanjut ke tahap selanjutnya. Ada di sini kita diminta untuk menyeting mode ESC-nya. Untuk request timeout-nya itu 6 menit. Oke, lanjut lagi. Kita masukkan ESC timeout 6 menit. Oke, setelah selesai kita lanjut. Sini kita diminta untuk nge-save si NVRM-nya. Jadi kita exit, Oke, kemudian atau bisa juga langsung Ctrl Z aja, lebih cepat gitu. Kemudian masukkan copy running config ya, running startup config, enter, enter lagi. Oke, sudah beres ya. Kemudian di sini kita diminta untuk mengakses command prompt on the desktop of PCA to establish an SSH connection to RTA. Oke, di sini kita diminta untuk mengakses command prompt yang ada di desktop PCA yang ini, desktop PCA, untuk mengkonekkan SSH ke ke router tadi. Tinggal masuk ke ini, close dulu, masuk ke command prompt, terus ketikkan yang ini nih, diketikkan SSH/ tanda tanya, kemudian enter. Nah, kalau muncul seperti ini. Nah, di sini ada petunjuknya ya. Kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi kita ketikkan dulu SSH ini 1, kemudian username ini si username yang kita buat tadi. Saya tadi kan buat admin tadi namanya kan, jadi admin. Kemudian target ini si IP address, yaitu si IP address dari router tadi kan. Kita di sini perintahkan untuk ini koneksi ke RTA, berarti otomatis untuk connect ke router dengan berarti IP router tadi 172.168.1.1. Jadi masukkan 172.168.1.1, kemudian enter. Bentar ya, berarti ada yang sedikit kesalahan. Kayaknya salah di perintahnya deh. Itu L, kemudian masukkan katanya admin, terus ini ulangin lagi ya, 1.1. Ntar, nah berarti ada kesalahan tadi di sini. Oke, kita masukkan lagi password tadi, password 123. Oke, berhasil. Oke, karena sudah berhasil, kita lanjut ke step berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita cek resultnya dulu ya. Oke, sudah mulai tercentang ya, artinya berhasil. Dengan langkah-langkah tadi kita sudah menyelesaikan beberapa kasus. Sini, oke.
Oke, sekarang ini untuk yang switch ini. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut lagi. Ya, lumayan panjang juga ya, sama seperti yang tadi, lumayan panjang. Dan di sini juga ya, di step kedua ini kita diminta untuk konfigurasi di router, di switch. Di step 2 ini konfigurasi basic security on the switch, konfigurasi keamanan dasar pada switch. Di sini perintah-perintah yang akan digunakan juga kurang lebih mirip semua ya, cuman ada beberapa aja sih yang agak berbeda karena berdasarkan tabel tadi ada yang berbeda, kayak ini interface-nya di sini pakai VLAN, IP address-nya ini kan, gitu. Misalnya sedikit berbedanya tuh di situ, dan perintah-perintahnya nanti agak sedikit berbeda, cuman nggak banyak-banyak amat sih bedanya. Oke, kita lanjut aja. Di sini kita tadi diperintahkan masuk ke ini ya, mengklik switch, kemudian masuk di CLI, tekan CLI, kemudian masuk enter. Oke, kita sudah selesai, sudah masuk. Kemudian konfigurasi hostname-nya menjadi SW1 seperti langkah-langkah tadi ya. Enable dulu, terus konfigurasi terminal, enter. Setelah itu baru kita men-setting namanya di hostname RT, bukan RT, SW1. Nah, oke, bentar. Nah, sekarang kita sudah selesai menyetel namanya. Kemudian di sini kita diminta untuk konfigurasi IP address on SW1 VLAN 1 and enable the interface. Jadi kita diminta untuk mengkonfigurasi IP address-nya si SW1, si switch-nya di VLAN 1. Kemudian kita disuruh untuk mengaktifkan si interface-nya ini. Oke, tadi IP address sama juga ya, tadi interface lagi. Kemudian bedanya kan tadi kan pakai gigabit Ethernet 0/0 tadi kan. Nah, sekarang di sini kita pakai VLAN 1 nih, sesuai yang ini nih kan. Bedanya tuh gitu doang sih sebenarnya. Kemudian enter, dan IP address-nya 72.16.1.2, kemudian subnet max-nya 255.255.0. Ingat ya teman-teman, ini harus benar-benar teliti gitu. Memang banyak sih, cuman kita harus benar-benar fokus gitu, fokus dan teliti untuk mengerjakan. Oke, di sini setelah IP address kita masukkan, kita aktifkan lagi seperti biasa tadi, no shutdown. Oke, sekarang sudah aktif ya si IP address dari switch tadi. Kemudian kita masukkan, mana perintahnya tadi? Nah, ini. Setelah itu kita diminta untuk konfigurasi default gateway address. Jadi tinggal kita masuk sini, exit dulu sekali, kemudian tekan default IP, default gateway. Kemudian default gateway-nya tadi ini ya, masukkan ya 172.168.1.2.
6.1.1, kemudian enter. Oke, setelah itu ke langkah selanjutnya kita menonaktifkan. Di sini kita diminta untuk disable all unused switch port. Jadi kita disuruh untuk mematikan semua port yang tidak digunakan gitu, port switch yang tidak digunakan. Oke, perintahnya tuh seperti ini. Jadi tinggal ikutin perintahnya aja. Ketik interface range flash ethernet 0/2 Windows 4, gigabyte flash ethernet, gigabyte ethernet, kemudian 0/2 dan enter. Oke, setelah itu kita masukkan perintah shutdown, matikan, enter. Nah, jika tampil seperti ini atau ini ya, lebih tepatnya seperti inilah. Kalau muncul seperti ini berarti si portnya tadi sudah berhasil dimatikan, port yang tidak dipakai tadi. Oke, kita lanjut pada step berikutnya. Di sini kita disuruh untuk mengenkripsi password kayak tadi lagi ya. Oke, kita langsung saja exit dulu. Oke, kita masukkan kayak tadi, kayak perintah sebelumnya ya, yaitu service password encryption. Nah, ini sama seperti yang di router tadi. Oke, setelah itu enter, masuk ke sini lagi, set a strong secret password of your choosing. Jadi kita disuruh menyeting lagi password untuk switchnya ya. Perintahnya juga sama. Jadi kita enable secret passwordnya, masukkan password samain aja lah, password contoh password 123 enter. Oke, kemudian lanjut, kita diminta untuk disable DNS lookup. Oke, langsung saja seperti router tadi ya, ingat perintahnya, ingat no IP domain lookup, bentar. Nah, kan sama kan seperti yang tadi, ini seperti yang ini nih, sama, ini juga sama, ininya sama kan. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah itu kita diminta untuk men-set domain name-nya juga seperti tadi, perintahnya juga sama, IP domain name, masukkan ccna.com, kemudian enter. Oke, kemudian di sini juga kita disuruh untuk membuat usernya juga dengan password yang telah kita enkripsi tadi. Ini passwordnya, perintahnya sama juga seperti tadi, username, kemudian namanya di sini samain aja, admin secret, yang passwordnya ya password 123 tadi, kemudian enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini juga kita diminta untuk membuat sebuah kunci RSA dengan byte-nya itu 1024 bit, sama juga seperti tadi perintahnya. Jadi itu perintahnya crypto key generate
RSA, kemudian enter. Oke, enter. Kemudian bitnya 1024, udah enter. Kemudian masuk ke selanjutnya. Sini kita diminta untuk mengkonfigurasi semua jalur line for SSH untuk mengakses SSH dan menggunakan profil local user untuk autentikasi. Oke, langsung saja. Tadi seperti ini juga, seperti ini. Oke, nanti kita line VT4. Oke, kemudian transport input SSH dan enter, login local. Oke, setelah beres di sini kita diminta lagi untuk mengeset exec modenya tadi. Jadi request timeoutnya itu 6 menit lagi. Jadi exec timeout 6, sama sih seperti di router juga tadi gitu. Dan enter. Setelah itu kita di sini diminta untuk men-save konfigurasinya ya, si konfigurasi NVRM-nya. Sini kita Ctrl Z aja biar cepat ya. Kemudian kita save, copy config, running config, kemudian startup config, dan enter. Setelah itu beres. Di sini untuk completionnya baru 98%. Berarti ada sesuatu yang tertinggal gitu. Kita cek result aja biar jelas kan. Assignment item ini sudah terchecklist. Oh, ini tadi kan yang VT line 0 nya sudah kita selesaiin tadi. Sekarang VTY line 15 harusnya lagi untuk yang keduanya. Jadi kita close lagi, kemudian kita masuk ke switch lagi, kita masuk ke config terminalnya lagi, kemudian line VTY 015 dan enter, dan masukin lagi transport input SSH nya, kemudian masukin lagi login lokal. Nah, setelah itu kita ulang lagi tadi mengeset si exec modenya tadi. Masukkan lagi exec mode, exec request timeout, kemudian masukkan 6 menit, selanjutnya enter. Oke, press. Jangan lupa save config save ininya, Ctrl Z, terus copy running config startup config, enter. Oke, setelah beres di sini completionnya alhamdulillah sudah 100% ya, sudah beres. Sebelum itu kita cek ininya dulu di PCA nya dulu ya, di terminalnya, di command prompt apakah bisa connect dengan SSH nya atau tidak. Kita coba ya, 0. Kemudian masukkan SSH min L, kemudian tadi yang switch kan si username nya admin, maka admin untuk
IP addressnya ke switchnya apakah connect atau tidak, kita coba ya. Jadi di sini IP addressnya ini 172.168. kita kan mengkonekkan SSH pada switch tadi. Jadi kita masukkan yang switchnya tadi. Di sini switchnya IP addressnya 172.168.1.2. Kemudian enter, masukkan password kita yang terkuat tadi maksudnya, contoh. Oke. Nah, berhasil. Oke. Semua sudah berjalan lancar. Kita cek resultnya juga. Sudah semua tercentang ya, sudah komplit. Oke. Mungkin sampai sini saja untuk teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ya, like, share, and comment. Maaf ya, mungkin masih banyak kekurangan dari penjelasan, mungkin masih kurang paham, mungkin saya juga masih belajar. Terus bahasa Inggris saya juga masih sangat kurang, maaf ya. Untuk itu saya kira begitu saja. Sampai jumpa di next video. Oke, bye bye.